Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan 11 ini kita membahas mengenai anggaran utang dan modal. Anggaran utang terlebih dahulu. Utang disebut juga dengan modal asing, sedangkan modal disebut juga dengan modal sendiri atau ekuitas atau aset bersih. Perusahaan menambah utang dan modal itu biasanya bertujuan untuk tujuan memperluas atau kita sebut dengan ekspansi. Keuntungan ekonomis yang dapat diperoleh oleh perusahaan yang mengadakan ekspansi antara lain adanya produksi yang ekonomis, pembelian dan penjualan yang ekonomis, manajemen yang ekonomis, dan pembelanjaan yang ekonomis. Misalnya, perusahaan mebel di Jepara ini karena bahan bakunya kayu banyak tersedia di Kalimantan misalnya, jadi buka cabangnya di sana biar lebih terjangkau untuk pembelian bahan bakunya. Nah, ini salah satunya bentuk ekspansi seperti itu, atau karena mendekati pasar misalnya. Banyak pelanggannya yang ada di Bali, jadi buka cabang di Bali. Nah, seperti itu. Nah, kalau pengen perluasan, modalnya nggak cukup, itu kan pasti butuh permodalan asing misalnya melalui utang atau bisa saja dengan mencari investor baru. Anggaran hutang. Anggaran hutang adalah anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah utang beserta perubahannya dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Utang adalah kewajiban debitur atau peminjam selama jangka waktu tertentu. Jenis utang sebagaimana kita pelajari sebelumnya di akuntansi ada dua macam, yaitu utang jangka pendek atau utang lancar, yang mana jangka waktunya kurang dari 1 tahun, dan utang jangka panjang, yaitu utang tak lancar, yang mana jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Nah, dalam hal ini kita membahas utang usaha dan utang dagang itu sebenarnya tidak sama persis ya, tidak sama dengan utang dagang. Utang usaha itu cakupannya lebih luas, yaitu utang yang terjadi sebagai akibat membeli barang atau jasa secara kredit untuk keperluan usaha rutin sehari-hari perusahaan. Misalnya utang karena membeli perlengkapan atau yang lainnya ya, itu masuk ke dalam utang usaha. Tapi kalau utang dagang itu utang yang terjadi sebagai akibat membeli barang dagangan secara kredit, jadi khusus untuk barang dagangan. Utang usaha terdapat pada berbagai macam perusahaan, termasuk perusahaan dagang. Utang dagang hanya terdapat pada perusahaan dagang. Utang dagang sebagai kebalikan dari piutang dagang, dan utang usaha kebalikan dari piutang usaha. Manfaat dari anggaran utang secara umum adalah sebagai pedoman kerja, alat manajemen untuk mengkoordinasikan kerja, alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Namun secara khusus adalah sebagai dasar menyusun anggaran kas, karena pelunasan utang tersebut akan merupakan pembayaran atau pengeluaran yang mengurangi kas. Jadi ini jangan sampai jatuh temponya nanti tidak ada kas yang untuk pembayar. Nah, kalau seperti itu nanti kan jadi rak dindel, tidak dipercaya oleh si peminjam tadi. Intinya untuk menjaga kredibilitasnya ya, jadi biar suatu saat ketika mau pinjam lagi, mau utang lagi itu tidak diabaikan kan, seperti itu. Data dan informasi untuk menyusun anggaran utang yang dibutuhkan adalah yang pertama rencana pembelian bahan mentah dan bahan pembantu yang tertuang dalam anggaran bahan mentah sebagaimana yang kita susun di pertemuan sebelumnya. Yang kedua, keadaan persaingan para pemasok atau supplier bahan di pasar. Persaingan yang lebih ketat akan memaksa para pemasok untuk lebih banyak melakukan transaksi penjualan secara kredit. Jadi kalau banyak yang menawarkan, itu kan banyak fasilitas untuk kredit kan gitu. Mereka berburu untuk mencari customer. Nah, salah satu perusahaannya
kita adalah customernya misalnya, berarti kan mereka punya peluang untuk menawarkan penjualan mereka dengan kredit terhadap kita. Kemudian, posisi perusahaan terhadap pihak pemasok atau supplier bahan. Bila mana posisi perusahaan cukup kuat, maka perusahaan lebih dapat memaksakan transaksi penjualan secara kredit sehingga memperbesar jumlah utang perusahaan. Jadi kalau mereka di posisi yang banyak, ya kitanya yang dibutuhkan mereka, berarti mau nggak mau gelem tamoh kalau saya beli secara kredit, nek nggak mau ya saya pilih yang lain, ibaratnya seperti itu. Jadi kesempatan perusahaan untuk utang itu lebih besar. Berikutnya, data dan informasi untuk menyusun anggaran utang yang diperlukan adalah syarat pembayaran atau term of payment yang ditawarkan oleh pihak penjual atau supplier kepada perusahaan. Kita masih ingat ya, misalnya di situ ada ketetapan 5/10 N/30, artinya adalah ada potongan 5% dalam jangka waktu 10 hari dan jangka waktu pembayarannya adalah 30 hari, kan seperti itu. Nah, ini di bawahnya itu ada keterangannya. Apabila pihak pembeli membayar dalam waktu 10 hari sejak tanggal transaksi pembelian, maka kepadanya diberikan potongan diskon sebesar 5% dari jumlah pembeliannya. Apabila pihak pembeli membayar setelah batas waktu 10 hari terlewatkan, maka kepadanya tidak diberikan potongan atau diskon, sehingga harus membayar penuh jumlah pembeliannya. Berikutnya, batas waktu pembayaran paling lambat adalah 30 hari sejak tanggal transaksi pembelian. Apabila sampai dengan batas waktu 30 hari tersebut pihak pembeli belum juga membayar, berarti telah melanggar syarat pembayaran atau term of payment yang telah ditetapkan oleh pihak pemasok. Nah, akibatnya perusahaan bisa dikenakan sanksi, misalnya tidak diperkenankan kembali dengan cara kredit. Kemudian tersedianya modal kerja perusahaan. Bila mana tersedia modal kerja yang cukup, maka perusahaan akan melakukan pembelian secara tunai. Ilustrasinya, berdasarkan syarat pembayaran yang ditawarkan oleh pemasok bahan mentah untuk tahun 2022, yaitu sebesar 5/10 N/30. PT Hikmajaya, misalnya perusahaan ini adalah PT Hikmajaya, menetapkan kebijakan pembayaran dalam pembelian bahan mentah sebagai berikut. Punya ketetapan kebijakan bahwa sebanyak 40% dari transaksi pembelian dilakukan secara tunai, sehingga perusahaan mendapat potongan pembelian sebesar 5%. Misalnya begini, saya contohkan, pembelian barang dagang sebesar 1 juta. Nah, 1 juta di total, pembelian dari perusahaan A untuk PT Hikmajaya notanya 1 juta. 1 juta ini, kebijakan yang pertama adalah 40%-nya dibayar hari itu. Misalnya beli tanggal 5 Juni. Tanggal 5 Juni dibeli barang senilai 1 juta. Yang dibayarkan di hari itu tanggal 5 Juni adalah 40%-nya. Sisanya kapan? Nah, di bawahnya. Sebanyak 20% dari transaksi pembelian dilakukan secara kredit atau utang kurang dari batas waktu 10 hari dengan pelunasan pembayaran dilakukan pada bulan yang sama dengan bulan terjadinya transaksi tersebut, sehingga perusahaan akan menerima potongan pembelian 5% lagi. Jadi tadi yang sudah dibayarkan 400.000 itu sudah dipotong 5% lagi. Nah, sisanya masih berapa dari 1 juta? Nah, 20%-nya dibayar dalam jangka waktu 10 hari, yaitu antara tanggal 5 sampai tanggal 15. Ya. Berarti sudah berapa persen yang dibayarkan? 40% dan 20% sudah 60% yang dibayarkan. Nah, sisanya kapan lagi? Nah, ini ada kebijakan lagi. Sebanyak 30% dari transaksi pembelian dilakukan secara kredit. Kreditnya lebih dari 10 hari tadi. Jadi bayarnya setelah tanggal 15. Sampai kapan? Ya.
sampai dengan bulan yang sama, jadi nggak sampai habis bulan Juninya. Karena tadi tanggal 5 Juni, berarti bulannya sama, dalam bulan Juni dibayarkan 30%-nya, 300.000. Nah, terus 100 ribunya kapan? 100 ribunya dibayarkan ini di paling bawah, sebanyak 10% dari transaksi pembelian dilakukan secara kredit lebih dari batas waktu 10 hari dan tidak dalam bulan yang sama, dibayarkan pada bulan berikutnya. Berarti dibayarkan pada bulan Mei. Tapi bulan Mei-nya nggak sampai lebih dari 30 hari tadi, karena tadi tanggal 5 Juni, maaf kok Mei apa? Habis Juli ya, maaf ya, dibayarkan pada bulan Juli, tapi nggak sampai tanggal 5 Juli ya, mungkin bisa tanggal 1, 2, 3 atau 4, jadi masih dalam jangka waktu 30 harinya dari pembelian tadi. Berdasarkan anggaran pembelian bahan mentah perusahaan bulan Januari 2022, yaitu yang pertama, membeli bahan mentah jenis P sebanyak 390.000 kg dengan harga 7.800.000. Kemudian membeli bahan mentah jenis Q sebanyak 304.000 kg dengan harga 9.120.000. Yang ketiga, membeli bahan mentah jenis R sebanyak 150.000 liter dengan harga 2.250.000. Jadi, jumlah pembelian untuk seluruh jenis bahan mentah adalah sebesar 7.800.000 ditambah 9.120.000 ditambah 2.250.000. Ketemunya di total adalah 19.170.000. Dari data di atas, maka kebijakan pembayaran pembelian bahan mentah perusahaan bulan Januari 2022 ditetapkan sebagai berikut. Tadi kebijakannya 40%-nya dibayar tunai hari itu ya. Jadi ini kita bayarkan 40%-nya dikalikan total pembelian tadi 19.170.000 sehingga ketemunya 7.668.000. Karena ada syarat pembayaran tadi 5/10, berarti masih dapat potongan kalau dibayarkan dalam jangka waktu 10 hari. Nah, ini dipotong 5%-nya. 5% dari yang dibayarkan tadi seharusnya 7.668, ada potongan 383.400. Sehingga yang dibayarkan di tanggal itu adalah 7.284.000. Lah, sisanya kapan lagi? 20% dibayarkan masih dalam jangka waktu 10 hari. Ya, 20% dari nilai total pembelian tadi ketemu 3.834.000. Masih dalam jangka waktu potongan, maka dapat potongan lagi dari nilai total yang seharusnya dibayarkan. Maka dapat potongan 5%-nya ketemu 191.700. Sehingga yang dibayarkan pada tanggal itu dalam jangka waktu 10 hari adalah 3.642.300. Sebanyak 30%-nya ya, ini dibayar lebih dari 10 hari. Dikalikan 19.170.000 ketemu 5.751. Tanpa potongan karena sudah lewat dari jangka waktu potongan. Dan sisanya 10%-nya dibayar untuk bulan berikutnya tanpa potongan, yaitu 1.917.000. Nah, bila mana dibuat rekapitulasi, maka dari rencana pembelian bahan mentah bulan Januari sebesar tadi totalnya adalah 19.170.000, ini menimbulkan utang dari pembelian kredit. Nah, kreditnya yang kita sebut kredit itu yang mana? Selain yang dibayar tunai, itu kita sebut kredit. Ya, berarti yang mana? Yang ini, 3642, 5751 dan 1917. Nah, itu kita sebut dengan kredit. Sehingga kita total
11.310.300. Tapi yang dibayar bulan Januari adalah selain yang ini. Selain yang Februari dibayarkan bulan Januari, yaitu 3642.300 ditambah 5751. Ketemunya yang harus dibayar bulan Januari adalah 9.393.300. Nah, sisanya yang ini tadi dibayarkan bulan Februari. Dari perhitungan-perhitungan di atas, perusahaan dapat menyusun suatu schedule atau jadwal pembayaran pelunasan utang yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci jumlah utang yang timbul dari transaksi-transaksi pembelian kredit dari waktu ke waktu, bisa bulan ke bulan, atau triwulan ke triwulan, atau semester dan lain sebagainya, selama periode yang akan datang, beserta tahap-tahap pembayaran pelunasannya kepada pihak kreditur atau penjual. Secara lengkap, schedule pembayaran pelunasan utang yang disusun oleh PT Hikmah Jaya akan terlihat sebagai berikut. Nah, ini PT Hikmah Jaya schedule pelunasan pembayaran pelunasan utang. Maaf double ini ya. Schedule pembayaran pelunasan utang. Bulan transaksi, jumlah utang, kemudian pembayaran pelunasan utang. Kita mulai dulu dari bulan transaksi. Karena tadi ada kebijakan bahwa di bulan transaksi menyisakan utang di bulan berikutnya, maka kita mulai dari bulan sebelumnya. Sebelum Januari itu ada bulan Desember. Nah, Desember kita angkanya dari mana? Angkanya adalah dari transaksi bulan Desember adalah anggaran bulan Desember 2021. Dengan jumlah utang ini contoh misalnya ada transaksi di bulan Desember 10.620. Jadi pada bulan Desember punya utang sebesar ini. Sudah dilunasi, tinggal yang belum dibayarkan atau yang masih tersisa di bulan Januari yang harus dibayarkan 1.800.000. Sudah kita masukkan di sini. 1.800.000. Jadi ini ada tanggungan yang masih dibayarkan sisa dari bulan Desember untuk dibayarkan di bulan Januari. Nah, kemudian kita masuk ke bulan Januari karena tadi dari contoh yang kita kerjakan bulan Januari. Bulan Januari kita tadi di sini perusahaan Hikmah Jaya ada utang yang harus ditanggung untuk bulan Januari berapa? 11.310. Sisanya yang dibayar di bulan Februari adalah 1.917. Sudah kita masukkan 1.310 dari jawaban tadi yang ditanggung bulan Januari, sedangkan ini yang ditanggung bulan Januari, ini seluruh utang ya, seluruh utang. Kemudian yang ditanggung bulan Januari 9.393.300, ya di bulan Februari adalah sebesar 1.917.000. Maaf ya, ralat. Jadi yang ini tadi ya, yang ini tadi 11.300.000 itu totalnya. Yang menjadi tanggungan di bulan Januari adalah 9.393.300. Nah, sementara yang menjadi utang untuk bulan Februari 1.917.000. Udah, setelah itu berarti kita tambahkan yang dibayarkan di bulan Januari adalah yang dari Desember 1.800.000 tambah 9.393.300, ketemunya 11.193.300. Berikutnya di bulan Februari ada utang lagi berapa? 12.773.500. Dari mana? Tidak ada datanya. Ini misalkan saja, ini asumsi saja. Jadi ke bawah ini tidak ada soalnya karena tadi soalnya kita hanya bulan Januari, tapi caranya sama. Jadi ini nanti kita tambahkan yang harus ditanggung setiap bulannya sampai dengan bulan Desember. Nah, seperti itu, caranya sama.
Sehingga kita susun anggaran utangnya ya. Anggaran utangnya untuk tahun 2022 ini bagaimana caranya ya. Kita lihat utang awalnya tadi berapa. Nah, utang awalnya tadi adalah sisa dari Desember tadi, di bulan Januari kita masukkan utang awal 1.800.000. Utang tambahan adalah sebesar yang dari tabel ini yang di bulan Januari. Utang tambahnya berapa? 11.310.000. Kita masukkan di sini. 11.310.000. Sehingga jumlah utang adalah totalnya. Sementara pembayaran utang 11.193 ini dari mana? Dari yang bawah. Maaf. Dari yang ini. 11.193.300. Ya, dari yang itu tadi, yang bawah. Sehingga utang akhir diperoleh dari jumlah utang dikurangi dengan pembayaran utang. Sisa utang akhirnya adalah 1917. Utang akhir ini menjadi saldo awal di bulan Februari. Menjadi utang awalnya. Nah, tambahan utangnya lihat di tabel tadi. Lihat di tabel schedule pembayaran tadi sampai caranya sama, sampai belakang, sampai Desember. Oke, itu ya. Setelah ini kita lanjutkan ke anggaran modal.